kekuasaan itu tanda-tanda kekuasaan akan muncul atau akan jatuh itu tidak ditentukan oleh survei, tapi ditentukan oleh mandat langit. Kalau mandat langit sudah hengkang dari dirinya, ini kan juga pandangan kejalan wahyu, ya kan? Apapun yang diperbuat juga akan salah. Itu serba salah. Gitu. Ada ulang tahun malah keluar negeri, itu serba salah. Kalau tetap di sini mau datang ya salah juga. Itu. Mandat langit memang udah hilang. Gitu. Waktu-waktu terakhir ini mengganggu pikiran saya itu karena saya percaya lagi-lagi dalam sesuai asas perguruan yang juga dijalani oleh Mas Willy dan Herdi itu andaikan Mas Willy ataupun Herdi ada gitu. Barangkali kita punya kesepakatan gitu, bahwa yang namanya pembangunan bangsa, pembangunan nation state, pembangunan bangsa, negara-negara di timur, kalau kita membedakan timur barat, kalau barat pembangunan sivilisasi dan negara itu didasarkan kepada tradisi yang lama, berabad-abad sejak sebelum Masehi. Romo Muji saya kira paham dalam hal ini karena beliau belajar filsafat, didasarkan kepada logik dan rasionalitas dan Plato, Aristoteles dan segalanya, yang kemudian melahirkan negara-negara di barat yang membedakan dengan di timur berdasarkan sangat kuat pada rule of law. Di timur, Cina dan seterusnya ke sini berdasarkan asas kebudayaan yang refleksinya kira-kira karnaval, ritus kepercayaan, tari dan lain-lain. Itulah yang sangat, bagi saya sangat membedakan antara barat dan timur termasuk kita. Itu. Nah, sehingga itu kalau kita mau ke topik yang besar ini, itu kita ingin kata-kata kita berimajinasi dan ingin punya harapan mengenai masa depan bangsa kita, itu menurut saya hal yang pertama ini yang mengganggu pikiran saya adalah sebenarnya common denominator itu apa? Common ground kita sebagai bangsa itu apa? Sehingga Anda, Yani, Opek, Butet dan lain-lain, Om Muji dan semua teman di sini punya landasan yang sama. Itu common denominator kita itu apa? Itu. Inilah yang terus terang mengganggu saya. Saya tidak cukup puas kalau dijawab ada loh Pancasila. Itu. Oke, gitu. Pancasila ya dia dirumuskan Soekarno tahun 45 sampai sekarang umurnya baru berapa? Kalau dibandingkan yang saya sebut tadi, sivilisasi di timur ini dibangun lewat kebudayaan. Contohnya Cina. Cina. Dari beribu-ribu tahun sebelum Masehi, katakanlah yang paling dekatnya 2000 tahun yang lalu ketika kekaisaran pertama Cina itu tumbuh oleh dinasti Ming, itu dan setelah dinasti Ming jatuh bangun, Ming dijatuhkan Han dijatuhkan menjadi 3 kerajaan, ya kan, Three Kingdom, terus Tang dan Song dan lain-lain. Setiap kali dinasti jatuh dan muncul pemerintahan baru, selalu yang dicari pertama apa? Common denominator. Apa sebenarnya membangun bangsa Cina itu atau bangsa Tiongkok itu? Dan jawabnya, kalau saya lihat penelitian yang ada, saya hanya bisa menyimpulkan ada 2 hal yang menjadi common denominator mereka. Kalau soal kudeta jatuh bangun itu ya di mana-mana semua bangsa jatuh bangun. Soekarno jatuhkan Soeharto dijatuhkan gerakan-gerakan berikutnya dan lain-lain itu selalu kayak dan disertai kekerasan, ya juga kayak itu. Bukan 98 dengan itu berabad-abad lalu ya lebih sadis lagi gitu. Tapi selalu setelah fajar baru tersebut merekah, dalam arti kekuasaan baru itu merekah, selalu akan dicari itu reinventing the real value bangsa itu apa. Kalau di Cina itu sudah jelas
dua tiang yang menyangga negara mereka itu hanya ada dua, Konfusianisme dan Taoisme. Konfusianisme memberi landasan intelektualitas, Taoisme memberi landasan moralitas. Dan dua tiang ini yang menyangga langit dan bumi itu under the given, kalau dalam istilahnya Cina itu Xiangtia kalau nggak salah, atau Xiangti, Tantansia under the given itu adalah praksis bahwa praksis kebudayaan, adanya kepercayaan bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah mandat langit. Itu kekuasaan adalah mandat langit. Oleh karenanya dia harus berpegang kepada yang satu tadi, yang satu moralitas, yakni dalam prakteknya adalah Taoisme tadi, ya kan itu. Dan itu bagaimana ini dirumuskan secara bukan tafsir suka-suka sendiri, karena ada landasan intelektualitasnya, yakni Taoisme. Kalau penguasa itu mengingkari ini atau mengabaikan ini, mengabaikan hukum yang didasari kebajikan rasional Konfusianisme dan moralitas Tao ini, itu mandat langit akan hilang dari dirinya tanpa perlu survei. Itulah yang saya percaya sampai sekarang, itu bahwa ya kan itu waktu-waktu terakhir ini mengganggu pikiran saya itu, karena saya percaya lagi-lagi dalam sesuai asas perguruan yang juga dijalani oleh Mas Willy dan Herdi itu andekan Mas Willy ataupun Herdi ada gitu. Barangkali kita punya kesepakatan gitu, bahwa yang namanya pembangunan bangsa, pembangunan nation state, pembangunan bangsa, negara-negara di timur, kalau kita membedakan timur barat, kalau barat pembangunan sivilisasi dan negara itu didasarkan kepada tradisi yang lama, berabad-abad sejak sebelum Masehi. Romo Muji saya kira paham dalam hal ini karena beliau belajar filsafat, didasarkan kepada logik dan rasionalitas dan Plato, Aristoteles dan segalanya, yang kemudian melahirkan negara-negara di barat yang membedakan dengan di timur berdasarkan sangat kuat pada rule of law. Di timur, Cina dan seterusnya ke sini berdasarkan asas kebudayaan yang refleksinya kira-kira karnaval, ritus kepercayaan, tari dan lain-lain. Itulah yang bagi saya sangat membedakan antara barat dan timur, termasuk kita itu. Nah, sehingga itu kalau kita mau ke topik yang besar ini, itu kita ingin kata-kata kita berimajinasi dan ingin punya harapan mengenai masa depan bangsa kita, itu menurut saya hal yang pertama ini yang mengganggu pikiran saya adalah sebenarnya common denominator itu apa, common ground kita sebagai bangsa itu apa, sehingga Anda, Yani, Opek, Butet dan lain-lain, Om Muji dan semua teman di sini punya landasan yang sama. Itu common denominator kita itu apa? Itu inilah yang terus terang mengganggu saya. Saya tidak cukup puas kalau dijawab ada loh Pancasila. Itu oke, gitu. Pancasila ya dia dirumuskan Soekarno tahun 45, sampai sekarang umurnya baru berapa? Kalau dibandingkan yang saya sebut tadi, sivilisasi di timur ini dibangun lewat kebudayaan. Contohnya Cina, dari beribu-ribu tahun sebelum Masehi
katakanlah yang paling dekatnya 2000 tahun yang lalu ketika kekaisaran pertama Cina itu tumbuh oleh dinasti Ming, yaitu dan setelah dinasti Ming jatuh bangun Ming dijatuhkan Han dijatuhkan menjadi 3 kerajaan, ya kan, 3 kingdom, terus Tang dan Song dan lain-lain. Setiap kali dinasti jatuh dan muncul pemerintahan baru, selalu yang dicari pertama apa? Common denominator. Apa sebenarnya membangun bangsa Cina itu atau bangsa Tiongkok itu? Dan jawabnya, kalau saya lihat penelitian yang ada, saya hanya bisa menyimpulkan ada 2 hal yang menjadi common denominator mereka. Kalau soal kudeta jatuh bangun itu, ya di mana-mana semua bangsa jatuh bangun. Soekarno jatuhkan Soeharto dijatuhkan gerakan-gerakan berikutnya dan lain-lain itu selalu kayak gitu. Dan disertai kekerasan, ya juga kayak itu. Bukan 98 dengan itu berabad-abad lalu ya lebih sadis lagi gitu. Tapi selalu setelah fajar baru tersebut merekah, dalam arti kekuasaan baru itu merekah, selalu akan dicari itu reinventing the real value bangsa itu apa. Kalau di Cina itu sudah jelas, 2 tiang yang menyangga negara mereka itu hanya ada 2, Konfusianisme dan Taoisme. Konfusianisme memberi landasan intelektualitas, Taoisme memberi landasan moralitas. Dan dua tiang ini yang menyangga langit dan bumi itu under the given, kalau dalam istilahnya Cina itu Xiangtia kalau nggak salah, atau Xiangti, Tanxia under the given itu adalah praksis bahwa praksis kebudayaan, adanya kepercayaan bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah mandat langit. Itu kekuasaan adalah mandat langit. Oleh karenanya dia harus berpegang kepada yang satu tadi, yang satu moralitas, yakni dalam prakteknya adalah Taoisme tadi, ya kan itu. Dan itu bagaimana ini dirumuskan secara bukan tafsir suka-suka sendiri, karena ada landasan intelektualitasnya, yakni Taoisme. Kalau penguasa itu mengingkari ini atau mengabaikan ini, mengabaikan hukum yang didasari kebajikan rasional Konfusianisme dan moralitas Tao ini, itu mandat langit akan hilang dari dirinya tanpa perlu survei. Itulah yang saya percaya sampai sekarang itu, bahwa ya kan itu ya sorry ya gitu mas itu ini memang agak kesana kemari ya kan itu, tapi mudah-mudahan ya itu memang yang namanya pandangan timur yang tadi itu Taoisme itu memang sangat dekat yang namanya dengan kejawen. Kalau kita Kalaman itu Sudmuzir sangat dekat. Itu kan di Jawa itu kan jagat cilik, jagat gede ya kan itu. Di China juga gitu, mikrokosmos, makrokosmos kayak itu. Sehingga harus kalau kita terlebih penguasa, kalau ingin membuat yang namanya jagat gedenya, yaitu kekuasaan itu harmonis dan tentram, itu ya jagat kecil pada dirinya sendiri itu yang harus dijaga. Oleh karena kalau pemimpin gemblung, ya kan, dalam dirinya tidak ada harmoni, jangan dipilih. Gitu loh. Itu bahaya bagi harmonisasi jagat besar yang terjadi akan bencana. Itu kalau itulah sebenarnya dasar common ground kita sebenarnya menurut saya, bukan yang lain-lain. Common denominator kita, common ground kita bukan yang lain, bukan agama, bukan apapun, tapi itu tadi
Ya, apa ya? Jagat gede, jagat cilik tadi, harmonisasi diri. Begitu, hanya itu yang bisa saya berikan. Nah, mudah-mudahan kalau apa nggak terlalu ngalor ngidul ya, maaf ya, makasih. Cukup.